Pemirsa, sampai kita di penghujung acara. Sekarang giliran Profesor Mahfud MD. Beliau dari airport dari Australia langsung ke sini untuk pemirsa ILC di Indonesia. Silakan Prof. Terima kasih Bang Karni dan para hadirin serta para pemirsa. Merajut kembali Jakarta, saya kira ini penting karena dari pembicaraan tadi meskipun tidak semuanya sama, tetapi memang ada yang merasa luka. Sekarang caranya bagaimana? Ya begini, menerima itu sebagai kata Pak Ahok itu sebagai ketentuan Tuhan, keputusan Tuhan. Semua sudah bersiasat. Semua sudah bersiasat, semua sudah dikeluarkan, Tuhan menentukan, ya sudah, itu harus diterima. Kalau dalam bahasa agamanya itu, ya semua kamu bersiasat, wa makaru wa makarullah, atau yamkuruna yamkurullah wa yamkurullah, kamu bersiasat tapi tetap Allah yang menjadikan. Bahkan sesuatu yang hampir agak luar biasa, kalau saya baca di majalah Tempo juga disampaikan oleh Mas EF itu, di luar dugaan itu karena terjadi sesuatu yang di luar dugaan juga. Sebenarnya kan Ahok belum tentu kalah waktu itu, selisihnya tipis, tetapi ada peristiwa yang mendorong, Tuhan mengatur apa yang mendorong itu. Peristiwa sembako itu yang seharusnya memperbanyak suara, malah menurut Mas EF di majalah Tempo, malah itu yang untung yang tidak membagi sembako, karena orang menjadi tidak suka lalu memilih orang yang tidak bagi sembako, orang jadi berbalik. Lalu saya baca juga di majalah Tempo itu karena ada peristiwa peristiwa tiku di Singapura menimbulkan sentimen kemarahan orang, di mana gubernur NTB itu dibilang tikus kota dan sebagainya oleh sebuah etnis tertentu, dan itu menimbulkan antipati orang sehingga mengurangi juga orang yang tadinya milih ini jadi tidak, katanya. Ini analisis majalah Tempo. Itulah yang kalau di dalam agama itu dikatakan idza aradallahu syai'a hayya'a asbaba. Kalau Allah menghendaki kuasanya itu terjadi, maka diciptakan sebabnya agar terjadi sesuatu itu meskipun tidak masuk akal. Nah, itu yang sekarang terjadi. Soal itu sekarang tinggal menerima, itulah takdir, itulah kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang kita imani. Tetapi di Indonesia ini ya kita agak cemas juga karena masih ada yang tidak rela. Yang tidak rela ini biasanya buih-buihnya. Misalnya ada yang menulis dengan galak gitu, orang yang memilih Ahok itu adalah orang yang pandai, sedangkan orang yang memilih Anies adalah orang yang bodoh. Oleh sebab itu ternyata sekarang bahwa orang Jakarta itu bodoh-bodoh. Itu untuk apa nulis kayak gini? Gitu. Ini kan udah selesai. Gitu. Masa orang yang milih Anies dibilang bodoh-bodoh? Masa kan sama, di sana ada yang bodoh, di sini yang bodoh, dan ada yang pinter juga. Kan campur-campur aja sebenarnya. Gitu. Nah, itu kan hanya manas-manas. Ada lagi orang bernama Al-Qurtubi, Sumanto Al-Qurtubi misalnya. Bapak tadi nyebut Al-Qurtubi, tapi itu Al-Qurtubi yang menciptakan sholawat nariyah. Ini Al-Qurtubi yang sekarang masih jadi dosen di Jeddah. Itu juga memaki-maki bahwa ulama itu sudah dibodoh-bodohi oleh agama. Orang yang memilih Anies itu karena dibodoh-bodohi soal agama. Masa sih orang Jakarta bodoh semua? Gitu. Saya kira inilah takdir Allah yang harus diterima. Gitu. Tetapi juga sebaliknya, yang memakai Ahok itu ada siapa penulis Genway C atau siapa itu yang menulis panjang sekali bahwa untung Ahok tidak terpilih, kalau dia terpilih hancur Islam ini, katanya. Ulama-ulama dibodohi semua, ulama ditipu semua dan sebagainya. Itu juga tidak benar. Itu tidak benar. Oleh sebab itu mari sekarang kita rekonsiliasi atau rajut kembali lah, kalau rekonsiliasi mungkin terlalu berat, karena sebenarnya kita sudah terbiasa menerima perbedaan itu. Coba waktu tahun 99 orang semua khawatir bangsa ini akan pecah, begitu selesai. Tahun 2014 begitu tajam persaingan antara Jokowi dan Prabowo, situ selesai. Sekarang juga begitu, jangan ada buih-buih yang memanas-manas itu. Karena buih-buih yang memanas itu kan motifnya banyak.
ada satu yang laporan bahwa saya sudah membela Anda loh gitu, meskipun Anda kalah. Itu kan buih itu. Sebenarnya saya sudah membela loh, Anda bayar saya tidak sia-sia, misalnya begitu. Ada juga yang karena kehilangan posisi, pasti akan kehilangan posisi. Ada juga yang kehilangan peluang. Dan orang-orang yang seperti ini pasti ada di kedua pihak. Kalau politik tuh, di Anies yang begitu ada, di situ juga ada. Nah, kalau nanti pasti sebentar lagi kalau Anies sudah dilantik berapa bulan gitu, pasti ada yang kecewa pendukungnya, bocor juga, itu sudah biasa. Yang dari pendukung Ahok ada yang diam-diam masuk juga ke situ, ada gitu. Itu biasa dalam politik. Dan justru itu ya, saudara, ya, justru itu saya kira kita sekarang mari diinginkan suasana ini, pilkada sudah selesai. Tidak ada urusan misalnya ini soal apa yang di koran-koran mainstream itu disebut ini kemenangan kaum radikal, tidak juga. Wong yang dukung Anies juga banyak yang tidak radikal, bahkan diberitakan ada yang sesudah menang itu minum-minum juga, misalnya mabuk-mabuan gitu kan ada juga. Sementara pendukung Ahok itu kalau sedang kampanye ada yang juga waktunya sholat pamit saya mau sholat dulu gitu. Sama kok, sama ada yang agamis dan yang tidak. Kita tuh jangan membeda-bedakan seperti itu, berbahaya bagi bangsa ini. Nah, ada yang sangat khawatir sekarang kok banyak sekali pengikutnya, taruhlah terang-terangan aja karena sudah disebut pengikutnya Habib Rizik gitu, yang dianggap radikal gitu. Terserahlah Habib Rizik dianggap radikal atau tidak, tapi menurut saya pengikutnya Habib Rizik itu tidak banyak. Pengikut Habib Rizik itu sedikit. Yang ikut di dalam aksi-aksi itu hanya orang numpang protes, bukan karena mengikuti Habib Rizik. Ada orang bilang itu NU tidak ikut, Muhammadiyah tidak ikut, tapi pengikut Habib Rizik banyak. Yang ikut Habib Rizik itu NU dan Muhammadiyah itu yang 12 itu. Cuma dia tidak pakai bendera NU-nya, ikut protesnya. Tapi kalau suruh melawan Pancasila, suruh radikal, mereka pulang ke NU-nya, mereka pulang ke Muhammadiyahnya, tidak bakalan ikut. Saya kira itu yang harus kita pelihara, kebersamaan ini, kebersamaan. Dan kita masih punya banyak. Tahun depan itu akan ada pilgub, pilkada lagi 170 sekian. Berikutnya pemilihan presiden dan seterusnya. Dan kita dinilai oleh orang luar itu sebenarnya bagus. Saya kemarin mengutip laporan Clinton Center ketika dia mengirim pengamat ke sini waktu pemilu 99. Dia mengatakan ternyata di Indonesia itu bagus demokrasinya, umat Islamnya kompatibel dengan demokrasi katanya. Karena apa? Karena ribut-ribut luar biasa sudah selesai ya selesai. Kita juga harus begitu, selesai. Ini saya tadi berbisik-bisik sama Pak Nasaruddin kemarin ketemu dengan Wapres Amerika Serikat yang berkunjung ke sini ya. Kemarin dia cerita begini, dia merasa kagum, hebat ya orang Indonesia, pilkada begitu ribut-ribut ternyata reda. Yang tidak reda itu kan beberapa orang buih-buihnya ini nih. Yang setoran jasa tadi yang kehilangan apa itu tadi yang ribut-ribut sebenarnya. Ngapain nulis-nulis kayak gitu sudah selesai. Nah, oleh sebab itu yang terakhir mari merajut kembali kita ini di dalam kebersatuan, di dalam keberagaman itu kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Dan ini mudah menjaganya kok, karena semua orang lebih cinta ini. Orang takut sekarang Indonesia misalnya seperti Suriah. Jadi radikalisme itu saya kira sangat ditolak oleh hampir semua orang Indonesia kecuali 1, 2, 3, 4 gitulah dari ratusan juta orang itu. Karena apa? Kita takut loh. Kalau misalnya di Syria itu orang mau ke toko tidak bisa, mau nyekolah ngantar anak ke sekolah tidak bisa, mau berbelanja tidak bisa, semua tiap hari ada bom. Di Irak begitu dan lain-lain. Nah kita ini di Indonesia enak karena sebenarnya kita ini sebenarnya rukun gitu. Jangan mau dipanas-panasi oleh buih-buih ini tadi yang hanya berapa gelintir orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kuliah damai benar dari Profesor Mahfud bukan hanya isi satu
ISIS yang ditolak oleh umat Islam Indonesia. Piagam Jakarta saja ditolak di BPUPKI, di PPKI, bahkan di Konstituante tahun 55. Jangankan negara Islam, Piagam Jakartanya pun tidak. Sekarang Pak sesepuh Betawi Jenderal Edi Nalapraya, silakan Pak. Sebagai orang Betawi melihat. Datuk Karni, terima kasih nih. Terima kasih Pak. Masyarakat Betawi baru kedua kali diundang. Seumur hidup baru 2 kali diundang. Alhamdulillah. Karena topiknya biasanya nggak tentang Betawi Pak. Tapi usul boleh usul. Boleh Pak. Lain kali jangan undang aneh nih. Udah 86. Tuh generasi muda tuh Oding berdiri tuh Bamus itu. Nah, undang dia. Tapi nggak apa-apa deh. Tapi saya masih bayangkan Jenderal itu ketika kita ketemu Jalan Bangka dulu. Saya ke rumah Jenderal masih asisten Intel. Itu saya protes tuh. Kenapa? You bilang ke rumah saya ada kolam renang. Rumah siapa ke rumah kita? Rumah bini itu sih. Baik Bang Karni. Ya. Terima kasih atas undangannya. Ini judulnya Merajut Jakarta Kembali. Iya. Ini masyarakat Betawi, Bang Karni, itu tanggal 13 April saya sebagai ketua majelis dan ketua adat dengan ketua umum dengan imam besar apa namanya FBR udah mendeklarasikan damai. Ini Pak, keluarga besar Bamus Pati adalah yang pertama mendeklarasikan pilkada 17 aman dan bersih pada 13 April tersebut. Masyarakat Betawi ingin pilkada yang aman dan bersih karena Betawi memahami kedamaian, kerukunan, kebersamaan dan persaudaraan. Pola pikir itu disebabkan masyarakat Betawi memahami multikultur, etnis, agama, suku, dan budaya dan politik. Karena Jakarta menurut Presiden Soekarno itu orangnya toleran, maka dipilih jadi ibu kota Pak. Nah sekarang kita harus menjaga merajut kembali Pak. Ada beberapa syarat, banyak tadi sudah diuraikan. Tapi kalau saya mau terusin Pak, ini udah larut malam nih Pak. Makanya tadi harus yang pertama saya Pak, bukan terakhir. Pak, Betawi itu udah terkenal toleransi. Tapi Betawi juga kuat kepada agamanya. Walaupun secara politik budaya kita katakanlah terpinggirkan, tapi satu aja, dia akan sangat spontan akan kalau agamanya terusik. Itu aja Pak. Jadi saya hormat sama Bapak Kekuangi. Kalau orang Islam memilih pemimpinnya, beliau bilangnya, beliau nih, kalau saya salah maaf Pak ya, itu memang agamanya menyatakan itu atau sebaliknya, betul Pak? Kira-kira saya baca itu, mudah-mudahan benar nih, mudah-mudahan bukan hoax nih. Nah sekarang kita lihat Pak, tadi banyak diuraikan oleh pembicara terdahulu, mengapa orang Betawi itu disebut agamis, toleransi, karena memang yang membawa ajaran kemari itu pedagang-pedagang Arab dan Wali Songo. Itulah sangat kokoh. Dia orang Betawi bisa dikatakan macam-macam, asal jangan dibilang
kamu bukan Islam.